Stakeholder humas. Saya kadang-kadang itu berpikir ya, bagaimana bisa sirup marjan itu begitu kuat melekat dalam ingatan kita ketika Ramadan mau datang, dan ketika momentum Ramadannya itu sendiri, sirup marjan itu jadi semacam simbol atau ikon. Salah satunya tentu karena iklannya tiba-tiba muncul tuh. Iklannya tiba-tiba muncul. Di bulan, ya 1 bulan atau setengah bulan sebelum Ramadan itu sudah sibuk iklan marjan dengan berbagai versi. Tampaknya tiap tahun berganti tuh iklan marjan. Dan di tahun yang sama itu ada 2 atau 3 jenis iklan, kira-kira begitu iklan ya. Lantas saya berpikir, begitu banyak sirup selain sirup marjan, ada sirup selasi yang mungkin lebih tradisional ya. Di daerah-daerah kita ada sirup ABC dan sirup-sirup lain, tetapi brandingnya ya, ini masuk ke humas ya, brandingnya marjan itu sirup Ramadan, atau setidaknya lekat di pikiran kita ketika Ramadan datang. Kenapa bisa demikian? Ada iklan, tapi saya sering bicara bahwa iklan atau setidaknya tim iklan sebuah produk itu seringkali beda dengan tim humas. Tim iklan sebuah produk itu beda dengan tim humas, walaupun mungkin saja sama ya, karena keterbatasan SDM misalnya dirangkap, tetapi tugas iklan itu beda dengan tugas humas sebenarnya. Saya juga pernah bilang bahwa humas tidak berjualan. Humas itu menguatkan reputasi dengan menonjolkan kelebihan-kelebihan, membuat citra baik. Nah, di sini kita bisa mendapat contoh konkret dari stakeholder internal dalam konteks kehumasan. Siapa stakeholdernya? Bagian iklan. Pasti saya menduga dengan kuat dan memastikan juga bahwa ada komunikasi itu antara tim humas dan tim iklan di sirup marjan, bahwa kita harus membuat branding tentang sirup marjan adalah sirup Ramadan. Selain kita pasang baliho di mana-mana, kita juga buat iklan. Ya, kita buat iklan di baliho juga kita tidak nyebut harga sirup marjan berapa. Kita tidak meminta orang untuk membeli sirup marjan. Kita hanya menyampaikan bahwa sirup marjan itu segar, apalagi diminum saat buka puasa. Gitu saja brandingnya. Itu stakeholder internal dari bagian humas. Tentu tidak hanya iklannya, tentu ada mungkin bagian pemasaran, ada mungkin bagian lain dalam sebuah perusahaan. Tetapi itu contoh konkret tuh, bahwa stakeholder dalam humas itu memang eksis dan harus aktif tuh. Nah, stakeholder yang lain, tentu saya sering tuh ngelis beberapa stakeholder. Stakeholder eksternal yang kita sering bahas adalah wartawan. Bagaimana humas harus membuat hubungan baik dengan wartawan demi bisa memastikan bahwa seandainya terjadi sesuatu yang negatif di institusi tersebut, wartawan ini tidak serta-merta memberitakan, setidaknya tanpa konfirmasi itu. Oleh karena itu, ya, humas harus berteman banget dengan wartawan. Termasuk ketika wartawan butuh informasi, humas harus standby itu. Bahkan standby-nya itu bisa jadi 24 jam. Karena humas itu terlalu lekat, Pak, dengan wartawan. Dia terlalu, saya
sering memberikan contoh pengalaman saya ketika jadi wartawan. Itu seringkali, mungkin ini salah ya, mungkin ini tidak tepat, tetapi karena kita menganggap humas, saya di situ sebagai wartawan menganggap humas itu adalah teman, bukan lagi mitra, ya. Jadi saya melakukan itu. Apa itu? Menghubungi mereka di luar jam kerja mereka. Sekali lagi, ini jika humasnya memang menganggap wartawan sebagai teman. Dia akan membuka handphone itu, membuka telepon itu, membuka SMS itu. Kalau zaman sekarang WhatsApp ya. Kalau zaman saya dulu masih BBM, masih BlackBerry Messenger, masih SMS, masih telepon ya. Ada evolusi komunikasi di sana. Tetapi poinnya adalah humas yang memang ingin dekat dengan wartawan, ingin jadi kawan wartawan, maka dia dalam tanda kutip harus siap dihubungi wartawan kapan saja. Dan itu memang membuat kedekatan, teman-teman ya. Saya sama humas ITS waktu itu dengan humas Untak waktu itu memang dekat sekali, karena ya mereka ya dengan segala hormat mereka memang memberikan waktunya untuk wartawan dan menganggap kami sebagai teman, dan mereka nyaris tidak pernah menolak panggilan kami walaupun di jam kerja, misalnya di luar jam kerja, maksudnya hari Minggu, hari Sabtu, malam-malam, karena kadang-kadang kita butuh konfirmasi yang cepat itu. Nah, secara teori ketenaga kerjaan mungkin itu tidak lumrah atau tidak adil atau tidak fair. Tetapi lagi-lagi kita membahas konteks kehumasan, bagaimana humas itu bisa dekat. Salah satu strateginya adalah dengan menganggap wartawan sebagai kawan tuh, tidak terganggu dengan panggilan wartawan. Sekali lagi ya, memang tidak semua humas seperti itu juga, dan tidak bisa disalahkan juga. Ketika misalnya saya punya teman dari humas lain misalnya, itu tidak seperti itu. Yang seperti itu banyak, tapi ada sebagian yang tidak bisa dikontak dengan mudah, jam kerja dia nutup HP juga ada, tetapi akan menjadi sangat berkesan dan kedekatan makin intim ketika wartawan berteman dengan humas. Begitu pula ketika humas berkawan dengan insan pers atau jurnalis atau media, begitu. Kedekatan intim tidak hanya sebagai stakeholder. Ketika humas memposisikan stakeholder yang jurnalis, wartawan dan sebagainya ini sebagai kawan, maka yang terjadi adalah kebersamaan dan saling menjaga. Kalau ada apa-apa konfirmasi, setidaknya konfirmasi, sehingga kalau ada berita-berita jelek itu humas bisa datang dengan argumentasi atau jawaban yang bisa menangani itu. Isu tidak menjadi liar, kasus tidak kesana kemari, langsung bisa ditangani dengan holding statement yang pas, misalnya begitu. Bicara tentang stakeholder eksternal, masyarakat itu termasuk stakeholdernya humas, terlebih ketika humas sebuah institusi yang berada di satu daerah tertentu. Saya akan mencontohkan ada sebuah perumahan di Surabaya, begitu. Dia kalau membangun perumahan akan membagi-bagikan CSR, namanya Corporate Social Responsibility, atau bagi-bagi dana hibah atau dana kompensasi apapun itu ke masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena kalau pembangunan itu kan masyarakat terdampak ya, paling tidak ketika keluar masuk material ada debu-debu berterbangan dan seterusnya. Maka dia ngasih kompensasi itu kepada masyarakat
di sekitar lokasi pembangunan. Lalu terbrandinglah di halayak ramai, di masyarakat, di daerah itu. Terbranding bahwa perusahaan pemukiman itu akan selalu memberi kompensasi kepada masyarakat di sekitarnya. Bagaimana orang-orang bisa tahu? Pertama, bisa jadi dari media. Kedua, bisa jadi mulut ke mulut. Maksudnya, masyarakat di lokasi A misalnya, ini bilang kepada masyarakat di lokasi B, di lokasi C, bahwa kalau perusahaan itu membangun, perusahaan akan ngasih kompensasi. Muaranya atau hasilnya, pembangunan akan menjadi lancar atau lebih lancar atau diterima masyarakat di sekitar. Artinya ada win-win solution di situ. Jadi ketika perusahaan ini mau membangun di lokasi S misalnya, orang-orang S dapat info dari A, B, dan C bahwa perusahaan ini baik, perusahaan ini peduli dengan masyarakat di sekitar. Maka mereka pun dengan mudah menerima perusahaan itu. Tentu dengan timbal balik yang juga harus sesuai, ada kompensasi. Tapi setidaknya di awal masyarakat S itu sudah menerima mereka dengan baik, sehingga perusahaan itu tidak perlu mengeluarkan dana-dana atau kebutuhan-kebutuhan atau anggaran-anggaran yang sebenarnya bisa dihindari untuk sosialisasi, untuk membuat branding-branding lain dan seterusnya, karena sudah ada branding di publik, mulut ke mulut. Dari siapa? Dari stakeholder eksternal mereka, yakni masyarakat. Itu sedikit tentang stakeholder. Saya berharap kita semua bisa mendapat kontekstualisasi makna stakeholder humas itu dari fenomena-fenomena di sekitar kita. Tidak hanya 3 stakeholder itu, tentunya ada banyak, dan itu sudah sempat kita bahas di kelas.